Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Brewing Love. Tanpa berlama lagi, episode 5, Markio, mari kita review. Minju kewalahan dan kebingungan karena ia menyerap emosi dari dua orang di hadapannya. Ia bisa menerka jika Kang Bom menyukai Yongjo. Namun Kang Bom masih belum menyadari perasaannya pada Yongjo. Minju pun jadi merasa kasihan. Lalu buru-buru menyuruh dua orang itu pergi sambil mengatakan jika ia itu bisa menyerap emosi orang lain. Dan esok harinya mereka bertemu, dan lagi-lagi Minju bisa peka jika Kang Bo menyukai Yongjo karena dengan tingkah-tingkahnya yang perhatian pada Yongjo. Minju pun frustasi, akhirnya bertanya langsung apakah Kang Bo menyukai Yongjo. Dan sungguh tak disangka, reaksi Kang Bo langsung terbahak-bahak. Lelucon yang sangat lucu katanya. Ternyata Kang Bo begitu perhatian, iya karena dia adalah juniornya Yongjo. Tidak ada perasaan lebih di sana. Dan rapat pertama sebagai tim komplit pun dimulai. Diadakan di ruang istirahatnya para ajumah. Keadaan jadi sungguh canggung, terlebih mereka itu belum terlalu dekat. Dan benar saja rapat tak berjalan mulus karena memiliki perbedaan pendapat. Tapi sebagai ketua tim, Yongjo selalu mengambil jalan tengah. Lalu rekannya Bang Arem yang anggota termuda di tim ketika diminta untuk memesan untuk lokal karya mereka yang akan diadakan selama 2 hari, lah dia menolak karena katanya merasa tak adil. Yongju pun langsung speechless. Sejujurnya, Yongju merasa tersinggung karena dulu ketika ia masih seorang junior, ia melakukan yang terbaik untuk perusahaan tanpa kenal lelah. Ia terus bekerja. Minju pun datang, katanya ia bisa merasakan jika Yongju tak baik-baik saja. Tapi Yongju tiba-tiba langsung menarik garis, katanya tak usah memikirkan perasaan orang lain, karena mereka bertemu itu untuk urusan bisnis, tak lebih dari itu. Minju pun segera pergi, dan ia jadi mencak-mencak kesal dengan Yongju. Sedangkan Yongju ternyata juga merasa bersalah, sepertinya ia tadi terlalu kasar. Dan para ajema lalu sok ngide karena melihat bos mereka gundah gulana karena Yongju bahkan pergi tanpa berpamitan. Lalu dengan bekerja sama dengan semua orang, akhirnya Yongju digiring untuk bertemu dengan Minjo. Dan mereka pun akhirnya berbincang, sudah seperti tontonan saja karena para pekerja juga pada kepo. Yang lalu mulai bercerita, berdasarkan cerita hidupnya sendiri, ia belajar dan akhirnya terbiasa untuk berkata baik-baik saja, meski aslinya tak baik. Karena ia tak mau disebut kaum lemah. Dan karena selama ini Yongju juga selalu diremehkan karena ia adalah seorang yatim piatu. Untuk itu ia bekerja keras. Ajuma dan kawan-kawan pun ikut terharu dengan ceritanya Yongju. Tanpa sadar, Mingju bersiap mengelus rambutnya Yongju, tapi ditangkis oleh Yongju. Minju pun salah tingkah, jadi mengatakan jika itu hanya ada debu. Ajuma dan kawan-kawan jadi kesal. Dan melihat Yongju yang terus tersenyum, lah Minju pun ikut tersenyum juga.